tekannya serta diterapkannya sebagaimana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diubah-ubah tempatnya, waktunya dan kaifiatnya. Ya. Sebab sasaran yang tujuannya tidak lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menumpahkan darah, ya, kurban pada hari itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, di samping bergembira bersama keluarga di rumah dan mendapatkan keberkahan dari ibadah ini. Inilah tujuan yang diinginkan dari penyembelihan kurban tersebut. Ya, makanya untuk daging kurban itu yang lebih diutamakan adalah daerah itu dulu, dan dipastikan bahwasanya semuanya kaum muslimin sudah mendapatkan daripada daging tersebut. Ya, jikalau masih ada kelebihan dan itu banyak, maka silahkan barulah itu boleh bagi kita untuk mengirimkan di luar daerah kita. Nah, itu yang dibolehkan, caranya seperti itu. Ya. Nah, hadis yang pertama dari bab ini, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bikabshaini amlahaini aqranaini wa yusammi wa yukabbir wa yad'u rijlahu ala safahihima wa fi lafdhin dhabahahuma biyadihi, muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin saminaini wa li Abi Awanah fi sahihihi thaminaini bil muthallathati badal as-sin. Wa fi lafdhin li Muslimin wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing putih dominan dengan sedikit warna hitam bertanduk besar. Ini kriteria daripada hewan kurban dan juga pensyariatan daripada kurban. Beliau mengucap bismillah, ya, beliau mengucap bismillah dan bertakbir. Nah, ini langsung, ya, prakteknya adalah dari Nabi SAW. Lalu meletakkan kakinya di bawah leher kambing tersebut, ya. Dalam lafaz lain, kedua kambing itu beliau sembelih sendiri dengan kedua tangannya, muttafaqun alaih. Dalam lafaz yang lain tertera yang gemuk. Dalam riwayat Abu Awanah yang tercantum dalam kitab sahihnya disebutkan yang mahal, yaitu dengan huruf tha sebagai pengganti sin. Inilah diantara bentuk keindahan bahasa Arab. Samin itu gemuk, pakai sin. Kalau thamin itu mahal, luar biasa. Ya, makanya kita harus semangat untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, kalau nggak paham, tanya. Jangan besoknya nggak datang. Ketawa mahal. Nah, itu salah satu penyakit pembelajar bahasa Arab seperti itu. Baru 5 kali pertemuan, 3 kali pertemuan merasa kok susah gitu. Udah besoknya merotoli satu persatu. Ya kalau nggak gitu, kapan bisanya? Nah, kita jangan sampai kalah dengan seorang anak kecil dari Cina. Ketika dia ditanya, limadza ta'allamta al-lughah al-arabiyyah? Kenapa kamu mempelajari bahasa Arab? Li'anni muslim. Karena seorang muslim. Itu jawaban itu membuat saya nangis itu. Kita tahu Cina itu negara komunis, Indonesia negara Islam. Ya, jangan sampai kalah dengan inilah hebatnya bahasa Arab. Kalau samin pakai sin itu adalah gemuk, kalau thamin artinya mahal. Ya. Artinya apa? Dua-duanya ini juga masuk dalam kriteria, bisa gemuk dan juga mahal.
Dalam riwayat Muslim ia tertera dengan lafaz dan beliau membaca Bismillahi wallahu akbar. Hadis ini sahih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Ya. Bikabsyaini, makna daripada bikabsyaini atau kabsyah ya, yaitu 2 ekor kambing, yaitu berupa domba jantan. Dan umurnya tidak ditentukan di sini. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Kemudian kata amlahaini, putih dominan dengan sedikit warna hitam. Ya, artinya apa? Dominasinya adalah warna putih. Aqranaini, maknanya adalah masing-masing dari kedua ekor domba tersebut memiliki tanduk yang sama-sama besar. Nah, kalau seperti ini, maka justru ya, kalau kita lihat secara lafaz, kita pahami secara lafaz dari hadis ini, maka domba Garut itu yang memenuhi syarat. Ya. Safahihima, bawah ya, bagian bawah leher. Satu sisi dari wajah hewan korban ini, rahmatullah, yaitu leher kambing. Bahwa beliau SAW meletakkan kakinya di bawah leher kambing, bukan di atasnya. Tujuan beliau melakukan hal itu agar lebih stabil dan lebih kokoh, supaya hewan korban tidak meronta-ronta yang menghalangi penyembelihan dengan sempurna, dan jika tidak maka ia dapat menyakitinya. Nah, kalau sekarang kita bisa menggantinya dengan pelepah pisang. Kalau kaki, kalau kita tidak terbiasa dan tidak tahu, kena tuh kaki, kena golok. Ya. Pengen mendekatkan diri pada Allah malah dapat musibah gitu. Hadis tersebut menunjukkan pensyariatan berkurban dan anjuran untuk melakukannya. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukan tersebut. Dan tujuannya tentu saja adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka umatnya untuk dianjurkan melakukannya. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa berkorban itu salah satu syariat atau syiar agama Islam. Ya. Yang mereka perselisihkan apakah wajib atau tidak. Ya. Tapi pendapat yang kuat adalah wajib, tapi ada takyid. Makanya dalam usul fikih ada muqayyad dan mutlak. Muqayyad itu adalah pensyariatan itu disyariatkan kepada seorang hamba tapi dengan ikatan. Apa itu? Contohnya seperti ini. Ya. Korban itu wajib. Oleh para ulama mengatakan korban itu wajib, tapi bagi yang mampu. Contoh lagi, haji. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib seumur hidup sekali. Tapi bagi siapa? Bagi yang mampu. Dan mampu ini banyak maknanya. Mampu secara tenaga dan mampu secara finansial. Finansial artinya mampu melaksanakan ya pembayaran untuk melaksanakan perjalanan menuju haji, dari pergi sampai pulang. Mampu juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Artinya selama keluarga ditinggalkan itu mereka masih bisa makan sebagaimana makan sehari-hari, memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu mampu. Adapun ketidakmampuan itu salah satu di antara kedua keadaan. Pertama, mampu dari segi harta, tapi dari fisik tidak mampu. Nah, ini boleh dibadalkan. Tetapi bagi orang yang badalkan itu harus haji dulu atau umroh dulu. Tidak boleh bagi orang yang tidak umroh, belum umroh, untuk menggantikan orang yang pengen umroh tetapi tidak mampu dari segi fisik. Tidak boleh. Ya. Atau kadang fisiknya kuat tapi tidak ada
biaya, tapi niat sudah ada. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita. Kurban adalah syiar agama Islam yang besar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya daging yang paling enak itu adalah daging kambing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Ya, makanya takwa itu diantara pengaruhnya adalah apa? Ya, senantiasa semangat untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pun menerangkan bahwa berkorban dengan hewan jantan lebih utama dari hewan betina. Karena Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor domba. Juga dikarenakan daging domba merupakan daging terbaik. Ya. Dan jika tidak memperoleh hewan jantan, betina pun sah sebagai penggantinya, sebagaimana disepakati oleh para ulama. Ada juga yang memfatwakan bolehnya korban dengan ayam. Ini menyelisihi sunnah Nabi SAW. Ya, saya dengar